Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, seorang siswa ini lagi viral. Aduh, menusuk temannya sendiri ya. Jadi kalau kita lihat videonya detik-detiknya ya, dia masuk itu sudah membawa sesuatu itu ya, tidak jelas ya. Tapi kalau ditusuk mungkin sesuatu benda yang tajam mungkin ya. Teman-teman yang di kelas itu tidak ada yang ngeh ya. Tiba-tiba dia datang menghampiri seseorang kemudian melakukan aksinya tersebut. Nah, ini kalau dilihat ya, luka di bahu dan perut dibawa ke rumah sakit, lalu dari pihak aparat menyatakan bahwa motifnya adalah karena dendam sering dibully oleh korban ya. Kemudian dia membalas dengan menusuk temannya di sekolah. Nah, para pemirsa ya, ini menjadi cerminan atau menjadi pelajaran untuk kita bahwa jangan sampai ada lagi kasus bullying di lembaga pendidikan ya, di sekolah gitu ya. Ini memang banyak sekali terjadi, tapi ya kenapa bisa terjadi dan terus ada, ini memang harus diantisipasi baik oleh orang tua di rumah, oleh guru ya. Tetapi begini, apa sih yang dimaksud bullying itu? Apa jangan-jangan cuma diejek aja kemudian itu termasuk bullying? Kalau dalam definisi yang sekarang, iya. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman dahulu, ya kita misalnya diejek, itu ya biasa saja kita ejek balas gitu ya, kita balas mengejek seperti itu ya. Dan tidak ada kita kemudian punya keinginan untuk menusuk, mencelakai teman kita yang mengejek. Itu tidak ada zaman dulu, itu tidak ada. Nah, kenapa kalau kemudian kesininya ya, apakah ini berkaitan dengan mental anak-anak sekarang yang kemudian gampang rapuh ya, gampang tidak mau menerima tolak ya, misalnya denial gitu dari temannya, yaitu berupa bullying ya, atau tidak kuat mentalnya atau bagaimana, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Karena misalnya di zaman dulu diejek gitu, ya balas ngejek ya. Kalau misalnya kemudian nggak suka ya 1 lawan 1 gitu ya, ya sudah selesai, habis itu ya sudah selesai. Dan apakah definisi bullying itu didefinisikan saat ini itu adalah bisa menjadi fisik, bisa menjadi apa namanya, oral atau omongan gitu ya. Itu termasuk bullying. Tapi intinya adalah memang harus ditiadakan seperti itu ya, ditanamkan pada anak didik, pada anak-anak kita di rumah untuk tidak membuli ya. Nah, yang kedua, melatih mental anak-anak kita. Jadi biar anak-anak kita ini juga tahu gitu loh, bahwa di kehidupan nyata ya, keluar dari sekolah, lulus dari kuliah, lulus dari perguruan tinggi, kita akan menghadapi suatu situasi yang mungkin tidak bisa kita kontrol gitu ya. Ya mungkin kita harus bertahan dengan segala macam tekanan. Coba lihat apa namanya, lowongan pekerjaan, bersedia atau kuat berada dalam tekanan. Duh, tekanan ini apa nggak bullying itu kan? Saya juga, loh, ini kok dilegalkan, malah perusahaan-perusahaan seperti itu membuat iklan kuat dalam tekanan. Emang tekanan sebenarnya tekanan kerja itu kan bullying sebenarnya ya. Anda nggak pernah merasakan bagaimana di sektor-sektor tertentu ya, sangat banyak sekali yang kita definisikan sebagai bullying tadi. Tapi kemudian ada toh, dan itu legal gitu loh, nggak ada yang protes kan. Kuat berada dalam tekanan. Tekanan ini kan bisa bullying, bisa target kerja, itu bullying secara ekonomi, bullying secara struktur perusahaan, itu kan bullying juga maksudnya. Tapi itu dilegalkan. Artinya anak-anak kita harus kita siapkan mentalnya, bahwa nanti di kehidupan nyata di dunia kerja ataupun setelah lulus dari sekolah dan perguruan tinggi, hal itu ada gitu loh. Dan mungkin kita nggak bisa marah karena kita membutuhkan job tersebut. Kita mungkin yang kita atur adalah bagaimana kita apa namanya, bisa mengolah hati kita, mengolah mental kita, jiwa kita, spirit kita agar kuat ya, tahan banting ya, ya nggak apa-apa gitu kan aja kok ya, nggak apa-apa, kuat tahan. Kita buktikan dengan kerja kita buktikan dengan karya kita kepada orang-orang yang membuli kita. Kita buktikan, kamu bully saya ini ya, saya bisa menghasilkan ini, membuat ini, kamu bisa apa tidak? Itu belum tentu kan. Nah ini ya, yang harus ditanamkan adalah mental anak kita supaya kuat ya,
yang katanya sekarang adalah mental anak kita generasi Z ini ya, strawberry generation, itu katanya adalah lemah ya, gampang mutung, gampang pengambekan. Nah, ini yang harus kita ubah. Ya, memang dengan segala kemanjaan teknologi informasi ya, dimanja dengan segala teknologi informasi, yang mulai dari laptop, HP, kemudian internet dan segala macam media sosial ya, itu membuat lambat laun mental mereka juga ikut. Nah, ini banyak pembahasan kalau kita lihat di media sosial. Kenapa anak-anak sekarang kok nggak suka keluar kerja, nggak suka keluar. Jadi sekarang ya dikatakan bahwa kalau di perusahaan itu di HRD ya menerima lamaran kerja, kalau lamaran kerja tebel itu langsung dibuang tempat sampah. Kenapa? Karena lamaran kerja yang tebel itu isinya adalah berarti dia sering gonta-ganti perusahaan, berarti dia tuh orang yang nggak awet. Ya, jadi bukan riwayat pekerjaan tapi riwayat resign itu namanya ya. Ya, itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak sekarang ya, dari berbagai macam sisi termasuk agamanya ya, kita kuatkan mentalnya dengan zikir-zikir apa ya, kita tirakati lah ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa semacam ini ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.